Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi tentang mengelola perusahaan bisnis dan mengorganisasikan perusahaan bisnis yang disusun oleh Sri dengan NIM 21059054 dan Surnaini Ismayanti dengan NIM 21059055. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen yaitu bisa menentukan suatu strategi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan melakukan sebuah evaluasi kerja yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal-hal di luar strategi. Unsur-unsur manajemen yaitu manusia, uang, bahan, mesin, metode, dan pasar. Sedangkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, fungsi penetapan, pengarahan, dan pengawasan. Target sasaran bisnis yaitu sasaran jangka pendek, ditunjukkan untuk waktu sasaran dalam waktu dekat sekitar antara 3 bulan hingga 1 tahun. Sasaran jangka menengah ditunjukkan untuk sasaran 1 hingga 5 tahun mendatang, dan sasaran jangka panjang ditunjukkan dalam waktu yang lama, umumnya sekitar 5 tahun atau lebih. Ada 4 aktivitas yang membentuk proses manajemen. 1. Perencanaan, bertujuan untuk merencanakan atau menetapkan apa yang harus dilakukan perusahaan agar memiliki tujuan yang jelas. 2. Pengorganisasian, bertujuan untuk menetapkan cara terbaik dalam mengatur sumber daya dan aktivitas perusahaan menjadi struktur yang logis. 3. Pengarahan, mempunyai wewenang untuk memberikan perintah dan meminta hasilnya. 4. Pengawasan, bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut mencapai sasaran dengan baik. Berdasarkan tingkatannya, manajer dibagi menjadi 3, yaitu 1. Manajer lini pertama, atau manajer dibagi menjadi 3, yaitu 1. Manajer lini pertama atau manajer operasional yang bertugas untuk melakukan pemimpinan dan pengawasan terhadap pegawai non-manajerial. 2. Manajer tingkat menengah yang bertugas menjadi penghubung antara manajer proyek dengan manajer pabrik. 3. Manajer puncak yang bertugas untuk melaksanakan perencanaan terhadap kegiatan dan juga strategi organisasi dan perusahaan secara umum serta melakukan pengarahan terhadap organisasi dan perusahaan. Mengidentifikasi tipe-tipe manajer. 1. Manajer sumber daya manusia, melatih karyawan, menilai kinerja, dan menetapkan kompensasi. 2. Manajer operasi, bertanggung jawab atas produksi dan kendali mutu. 3. Manajer pemasaran, bertanggung jawab untuk menyerahkan produk dari produsen kepada konsumen. 4. Manajer informasi, merancang dan mengimplementasikan sistem untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, dan mendistribusikan informasi. 5. Manajer finansial, mengawasi fungsi akuntansi dan sumber daya keuangan. Ada 5 manajer yang mendasar, yaitu 1. Keterampilan teknis, keterampilan untuk melaksanakan tugas-tugas yang khusus. 2. Keterampilan hubungan manusia, keterampilan dalam memahami dan berhubungan dengan manusia. 3. Keterampilan konseptual, merajuk pada kemampuan berpikir abstrak dan menganalisis situasi yang berbeda. 4. Keterampilan mengambil keputusan,
mencakup kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan menyeleksi langkah tindakan terbaik. 5. Keterampilan manajemen waktu, merajuk pada pemanfaatan waktu yang produktif. Budaya perusahaan merupakan fondasi yang berisi norma-norma, nilai-nilai, cara kerja karyawan, dan kebiasaan bermuara pada kualitas kinerja organisasi perusahaan. Contoh budaya perusahaan adalah Twitter, yang artinya definisi sebenarnya dari lingkungan kerja berorientasi pada budaya kinerja yang disukai oleh karyawan. Bab 7. Mengorganisasikan perusahaan bisnis. 1. Struktur organisasi perusahaan. A. Pengertian struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen yang menyusun sebuah perusahaan terkait pembagian tugas dan tanggung jawab agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam suatu wewenang dan tanggung jawab atas perorangan. B. Jenis struktur organisasi perusahaan. 1. Fungsional merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan sebuah organisasi perusahaan. Pembagian kerjanya dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. 2. Divisional merupakan struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan pasar, dan letak geografis. 3. Matrix yang bertujuan untuk menutupi kekurangan yang terdapat pada kedua bentuk struktur organisasi tersebut. 4. Komite atau proyek adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistik manajemen. 5. Tim kerja. Struktur organisasi tim kerja adalah sebuah struktur organisasi yang dibuat sewaktu-waktu atau temporal demi menangani sebuah proyek yang sifatnya tak terduga atau dadakan. Susunan ini dibentuk dari karyawan-karyawan yang handal dan bisa menyelesaikan masalah dengan tepat. 2. Unsur-unsur pembentukan struktur organisasi. A. Spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi kerja adalah pekerjaan dapat dikerjakan oleh lebih dari satu individu. Seluruh pekerjaan dipecah-pecah menjadi sebuah langkah dengan tiap langkah diselesaikan oleh seorang individu berlainan. B. Departementalisasi adalah suatu proses penentuan cara bagaimana kegiatan-kegiatan dikelompokkan. C. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah pengambilan keputusan pada suatu titik tunggal dalam organisasi, dan desentralisasi adalah dalam membuat keputusan dan kebijakan pada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu organisasi. 3. Proses departementalisasi. 5 bentuk departementalisasi yaitu sebagai berikut. 1. Departementalisasi berdasarkan pelanggan. Perusahaan akan melakukan pembagian penjualan produk ke pelanggan. 2. Departementalisasi berdasarkan produk. Perusahaan akan mengelompokkan departemen sesuai kelompok produk yang disusun. 3. Departementalisasi berdasarkan proses. Proses produksi yang digunakan dalam menciptakan barang dan jasa atau proses pekerjaannya. 4. Departementalisasi berdasarkan geografis. Departementalisasi
organisasi berdasarkan wilayah yang dilayani perusahaan. 5. Departementalisasi berdasarkan fungsi. Departementalisasi berdasarkan produk aktivitas perusahaan dalam menjalankan bisnis. 4. Organisasi informal dan intrapreneurial. Organisasi informal yaitu jaringan yang terkait dengan struktur wewenang formal perusahaan, interaksi sosial keseharian antara karyawan perusahaan. 2. Intrapreneurial merupakan proses penciptaan dan mempertahankan inovasi serta fleksibilitas lingkungan bisnis berskala kecil dalam organisasi yang besar.